Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah Sistem Perbankan. Nah, materi pertama yang akan saya sampaikan adalah pengenalan perbankan. Jadi di sini kita akan mengenal dulu apa itu bank, ruang lingkupnya, dan segala macamnya ya. Bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang tugasnya adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat. Jadi bank itu adalah lembaga yang ada di tengah-tengah masyarakat, lembaga intermediasi keuangan. Dua tugas utama bank yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Menghimpun dana disebut sebagai aktivitas funding melalui tabungan dan deposito. Menyalurkan dana disebut sebagai aktivitas lending melalui kredit dan pinjaman. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, bank juga memberikan jasa bank yang lain seperti transfer dana antar rekening, pembayaran tagihan, dan jasa keuangan yang lainnya. Tujuan bank adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuannya tersebut, bank harus melakukan tugasnya berdasarkan azas ekonomi. Azas ekonomi artinya apa? Artinya mendapatkan keuntungan juga. Bukannya bank itu adalah lembaga non-profit, bank juga adalah lembaga profit. Di sini, bank menunjang pelaksanaan tugas pembangunan nasional, artinya bank itu sebagai media pemerintah dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Fungsi bank secara umum yang pertama menghimpun dana dari masyarakat atau funding, ya itu yang paling utama. Satu, menghimpun dana. Yang kedua, menyalurkan dana. Menghimpun dana atau aktivitas funding itu berupa tabungan dan deposito. Menyalurkan dana pada masyarakat itu melalui aktivitas kredit disebut sebagai aktivitas lending melalui KTA, kredit tanpa anggunan, KPR, kredit kepemilikan rumah, ya, KUR, kredit usaha rakyat dan pembiayaan mobil, pembiayaan rumah dan lain sebagainya. Fungsi bank yang lainnya adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, seperti transfer antar bank, transfer ke luar negeri, pembayaran tagihan, pembayaran gaji pegawai. Tuh. Kemudian menciptakan uang itu tugas bank sentral, menyimpan barang berharga dan lain sebagainya. Peran bank dalam ekonomi. Seperti telah saya sebutkan tadi bahwa bank merupakan sarana pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi dan keuangan negara melalui regulasi bank. Jadi, di sini Bank Sentral mengeluarkan regulasi bank yang harus dipatuhi oleh semua bank, baik itu bank BUMN, bank umum, bank syariah, bank konvensional, ataupun BPR, semuanya harus mengikuti regulasi dari Bank Sentral. Sehingga bank di sini dapat digunakan sebagai sarana pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi, moneter, dan keuangan. Bank umum di sini sebagai implementasi regulasi dari Bank Sentral. Jadi Bank Sentral mengeluarkan regulasi atau perundang-undangan, bank umum harus mentaatinya. Bank juga mengatur sirkulasi dana masyarakat dan memastikan kelancarannya. Bukan hanya itu saja, segala aktivitas bank itu juga harus diketahui oleh Bank Sentral. Cara kerja bank. Di sini bank akan menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan. Kemudian bank akan menginvestasikannya, dapat berupa kredit ataupun investasi yang lain, sehingga bank mendapatkan keuntungan. Dan bank memberikan sebagian keuntungan pada nasabah berupa suku bunga. Jadi kita itu menabung di bank mendapatkan bunga. Nah, bank itu kemudian uang kita itu semuanya digunakan oleh bank untuk berinvestasi. Bisa berinvestasi berupa pemberian kredit kepada nasabah yang lain ataupun investasi yang lain seperti surat berharga dan lain sebagainya.
Ketika bank memberikan kredit pada nasabah yang lain, suku bunga kredit itu jelas lebih tinggi daripada suku bunga tabungan. Dari situlah keuntungan yang diperoleh oleh bank. Jadi dari suku bunga kredit tadi, bank akan memberikan sebagian untuk nasabah yang telah menabung. Sisanya merupakan keuntungan bagi bank. Jenis-jenis bank, ada 3 macam jenis bank. Yang pertama adalah bank umum, bank sentral, dan BPR. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92. Bank umum itu adalah bank yang melaksanakan aktivitas funding, lending, dan jasa keuangan yang lainnya. Bank sentral dia yang menetapkan kebijakan moneter, mengawasi kelancaran sistem pembayaran, dan mengawasi bank umum. Bank sentral ini menetapkan regulasinya yang harus dipatuhi oleh bank umum. Contoh, bank sentral menetapkan BI 7-day repo rate, itu adalah suku bunga pokok. Nah, bank umum itu harus mengikutinya. Bank umum tidak boleh menetapkan suku bunga terlalu tinggi ataupun terlalu rendah dari BI 7-day repo rate. Dulu, sebelum tahun 2016 itu ada namanya BI rate. Setelah 2016 berubah menjadi BI 7-day repo rate. Contohnya itu dalam melaksanakan kebijakan moneter. Ya. Kemudian ketika inflasi naik, maka BI akan menetapkan suku bunganya naik. Tujuannya agar masyarakat menabungkan uangnya di bank karena iming-iming suku bunga yang tinggi. Sehingga tingkat atau jumlah uang yang beredar di masyarakat itu akan turun. Nah, sehingga inflasinya juga akan turun. Ketika inflasi turun, jadi seperti itu mekanismenya. Ketika ketika ada suatu fenomena ekonomi, maka bank sentral akan mengeluarkan regulasi yang isinya atau intinya untuk menstabilkan keuangan kembali. Yang B, mengawasi kelancaran sistem pembayaran. Anda tahu setiap apa yang dilakukan oleh bank itu bank sentral tahu. Ketika nasabah gagal membayarkan hutangnya atau kredit macet, itu BI juga tahu. Bahkan nasabah tersebut juga akan di blacklist namanya, sehingga tidak bisa berhutang di bank yang lain. Ya, bank sentral juga mengawasi bank umum. Setiap ada kegiatan bank umum, bank sentral harus tahu. Kalau bank umum tadi itu kinerjanya buruk, likuiditasnya buruk, maka bank sentral berhak membekukan bank tersebut. Itu adalah tugas dan wewenang bank sentral. Yang ketiga, BPR. Apa bedanya bank umum dengan BPR? Kalau bank umum itu dia melaksanakan aktivitas funding, menghimpun dana, dan lending, menyalurkan dana, serta melayani jasa keuangan yang lainnya. Contohnya transfer, clearing, pembayaran, dan lain sebagainya. Kalau BPR, dia hanya melayani funding dan lending saja. Jadi hanya melayani tabungan dan kredit saja. Untuk jasa keuangan yang lainnya, seperti transfer, pembayaran, dan lain sebagainya, itu BPR tidak berwenang. Itu bedanya bank umum dengan BPR. Dari segi kepemilikannya, ada bank pemerintah, ada bank swasta, ada bank asing, ada bank pembangunan daerah. Bank pemerintah itu yang BUMN, contohnya adalah BRI, BNI. Yang terbaru ini ada BSI, Bank Syariah Indonesia, yang merupakan merger atau penggabungan dari Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Bank swasta nasional banyak ya, BNI, Bank Mega, bukan BNI, BCA, Bank Mega, Bank Mayapada, dan lain sebagainya. Bank asing itu berarti bank-bank yang kantor pusatnya ada di luar negeri dan ada kantor cabangnya di Indonesia. Bank pembangunan daerah itu berarti bank-bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Contohnya Bank Jatim, Bank Gresik misalkan, Bank Jateng, Bank Jabar, dan lain sebagainya. Dari status ada bank devisa dan bank non-devisa. Apa bedanya bank devisa dengan bank non-devisa? Kalau bank devisa berarti dia melayani pembayaran luar negeri, melayani transfer ke luar negeri,
Kalau bank non-devisa, dia tidak melayani transfer atau pembayaran ke luar negeri. Zaman dewasa ini banyak sekali bank-bank umum yang sudah merupakan bank devisa. Jadi mereka bisa melayani pembayaran antar negara. Kemudian dari segi prinsip ada bank konvensional dan bank syariah. Kalau bank konvensional itu artinya bank yang tata cara perbankannya menganut sistem konvensional, yaitu menggunakan bunga. Jadi bank konvensional ini mengikuti peraturannya BI 7-day repo rate. Ya. Kemudian kalau bank syariah ini berarti dia itu tata cara pengelolaannya itu berdasarkan sistem syariah. Ya, di sini perbedaan antara konvensional dan syariah itu, kalau konvensional pakai suku bunga, kalau syariah pakai bagi hasil. Perbedaan yang kedua apa? Kalau konvensional, bank wajib memberikan pengembalian kepada nasabah sesuai dengan suku bunga yang telah dijanjikan. Meskipun itu dalam keadaan resesi ataupun dalam keadaan ekonomi baik, gitu ya. Kalau bank syariah bagi hasil, kalau untungnya dibagi, kalau rugi ya dibagi. Jadi di sini bank syariah itu lebih aman daripada bank konvensional. Demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.